Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. How are you today? Okay, before we start, I want to thank you to you first. Are all the student present in class today? Jadilah periksa. Yes, sir. Okay. So student, today we will learn about a type of text, namely announcement text. Before I explain what announcement text is, I will ask you, my question is, have you ever heard an announcement text before? So guys, definition of announcement text is an announcement text is a type of text made to provide a visual information or notification to the general public or a group of people about an event, activity, change, or the matter related to the public interest. The purpose of an announcement text is to convey a message clearly, briefly, and easily understood by the reader or listener. Jadi, teks pengumuman adalah jenis teks yang dibuat untuk memberikan informasi resmi atau pemberitahuan kepada masyarakat umum atau sekelompok orang tentang suatu acara, kegiatan, perubahan, atau hal lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Tujuan dari teks pengumuman adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh para pembaca dan pendengar. Jadi student, announcement text adalah teks yang ditulis untuk memberikan informasi penting kepada pembaca ataupun pendengar. Apakah kalian mengerti? Yes, sir. Oke. Jadi, adapun goal dari pelajaran kali ini adalah student learn how to write a birthday invitation letter using the step to write a letter. Jadi, siswa belajar cara menulis surat undangan ulang tahun menggunakan langkah-langkah untuk menulis surat. Adapun objektif dari pelajaran kali ini adalah yang pertama, terminal objektif. Students can develop their skill in write a birthday invitation that are clear, relevant, and interesting by using letter writing rules. Jadi, siswa dapat mengembangkan keterampilan menulis undangan ulang tahun yang jelas, relevan, dan menarik dengan menggunakan kaidah penulisan surat. Adapun enabling objektifnya adalah student can identify the characteristic and structure of a birthday invitation letter. Yang kedua adalah student can learn how to write a announcement text effectively. Student can revise or edit the letters they have written to improve clarity and effectiveness. Jadi, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur surat undangan ulang tahun. Siswa dapat belajar bagaimana cara menulis teks pengumuman secara efektif. Siswa dapat merevisi atau mengedit surat yang telah mereka tulis untuk meningkatkan kejelasan dan keefektifan. Jadi student, itulah tadi goals dan objektif yang harus kita capai saat kita belajar sebentar. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang purpose dari announcement text. Oke, the next is purpose atau tujuan. Tujuan dari announcement text adalah untuk menyampaikan informasi penting, perubahan atau peristiwa kepada masyarakat yang ditujukan. Announcement text dapat disebarkan melalui berbagai media seperti surat, media sosial, email, atau media massa seperti koran, radio, ataupun televisi. Berikut adalah beberapa tujuan umum dari announcement text, student. Okay, student. The first purpose is providing important information about an event or incident. Jadi student,
Tujuan pertama adalah memberikan informasi penting tentang suatu peristiwa atau kejadian. The second purpose is providing change or the latest information about policies or laws. Jadi student, the second is memberikan perubahan atau informasi terbaru tentang kebijakan atau undang-undang. The third is announcing a specific event or activity and attracting audience interest. Jadi student, tujuan yang ketiga adalah mengumumkan acara atau kegiatan tertentu dan menarik minat audiens. Yang keempat, promoting a specific products or service, yaitu mempromosikan produk atau layanan tertentu. Yang kelima, conveying important financial information such as a company's financial report. Jadi, yang kelima adalah menyampaikan informasi penting terkait dengan keuangan seperti laporan keuangan perusahaan. Yang keenam, conveying important educational information such as class schedule or student assessment announcements. Jadi yang penyampaian terakhir adalah menyampaikan informasi penting terkait dengan pendidikan seperti jadwal pelajaran atau pengumuman prestasi siswa. Dalam semua kasus, tujuan utama dari announcement text adalah untuk memberikan informasi penting dan berguna kepada masyarakat yang ditujukan. Jadi student, itulah tadi 6 tujuan dari announcement text. So, the next is types of announcement. Okay, student, the next is type of announcement text. Okay, student, so there are several types of announcement text, such as the first is general announcement text. General announcement text is a type of announcement intended for the general public, usually broadcasted through mass media such as a newspaper, radio, or television. General announcements usually contain important information such as warnings, policies, or public event announcement. Jadi student, teks pengumuman umum adalah jenis teks pengumuman yang ditujukan untuk masyarakat umum, biasanya disiarkan melalui media massa seperti koran, radio, atau televisi. Jadi, student, pengumuman umum biasanya berisi informasi penting seperti peringatan kebijakan atau pengumuman acara publik. Okay, the second type is school announcement text. School announcement text is a type of announcement issued by schools or educational institutions. This type of announcement can contain information about schedule, extracurricular activity, student assessment announcement, exam announcement, and so on. Jadi student, tipe yang kedua adalah pengumuman sekolah. Adalah jenis pengumuman yang dikeluarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Student, jenis pengumuman ini biasanya berisi informasi tentang jadwal pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pengumuman prestasi siswa, pengumuman ujian, atau sebagiannya. Okay, the next type is government announcement. Government announcement is a type of announcement issued by the government or the other government agencies. This type of announcement usually contain information about new government policies, regulations, or laws. Jadi, students, pengumuman pemerintah adalah jenis teks pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi pemerintah lainnya. Jenis pengumuman ini biasanya berisi informasi tentang kebijakan pemerintah, peraturan, atau undang-undang yang terbaru. The next is event announcement text.
Event announcement text is a type of announcement that contains information about an event that will be held. This type of announcement usually contains information about the time and place of the event. The time of the event, guest list, or event that will take place on that day. Jadi students, pengumuman acara adalah jenis pengumuman yang berisi informasi tentang suatu acara yang akan dilaksanakan. Jenis pengumuman ini biasanya berisi informasi tentang waktu dan tempat acara, tema acara, daftar tamu, atau acara yang akan dilakukan pada hari tersebut. Jadi, event announcement ada beberapa jenis. Contohnya, acara keluarga, itu pun acara keluarga terdiri dari acara wedding, ulang tahun, dan sebagainya. Okay, next is product or service announcement. A product or service announcement is a type of announcement intended for promoting a product or service. This type of announcement can be issued by companies or manufacturer as a way to increase sale of popularity of the product or service. Okay student, so pengumuman produk atau layanan pengumuman produk adalah jenis pengumuman yang ditujukan untuk promosi suatu produk atau layanan. Jenis pengumuman ini bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau produsen sebagai cara untuk meningkatkan penjualan atau popularitas produk atau layanan tersebut. Dan yang terakhir adalah financial announcement text. Adalah a type of announcement that contains information about the finance of a company or organization. This type of announcement is usually issued by public companies as a way to provide financial report to investor and shareholder. Jadi, pengumuman keuangan adalah jenis pengumuman yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Jenis pengumuman ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan publik sebagai cara untuk memberikan laporan keuangan kepada para investor dan pemegang saham. Oke student, itulah tadi semua jenis dari announcement text. Selanjutnya saya akan memperlihatkan struktur dari surat undangan ulang tahun. So students, do you have any question about what announcement text and their text? No, sir. Okay. Student, since you know the type of announcement text for today's assessment, you will make one type of announcement which is uneven announcement. I will determine the types of event which is a birthday party. So you will create a birthday invitation for your own friends. Before that, I will show you an example of a correct birthday invitation structure. Oke, jadi adik-adik, karena kalian telah mengetahui jenis-jenis teks pengumuman, jadi untuk tugas hari ini kalian akan membuat satu jenis pengumuman teks, yaitu pengumuman acara. Untuk jenis acaranya saya akan menentukan yaitu acara ulang tahun. Jadi kalian akan membuat undangan ulang tahun untuk teman kalian sendiri. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan contoh undangan ulang tahun yang benar. Oke, selanjutnya adalah struktur dari announcement text. Starting with the opening session containing the data and place of written in the top right. Then enter the first sentence containing a greeting and the purpose of the invitation. After the opening session, we will enter the content session containing the data, place, and time of the
birthday party. And finally, the closing section contained a request from the author of the letter that the invited person attend the event, and finally write the name of the person who will have a birthday. Ini adalah contoh dari undangan ulang tahun yang memiliki struktur yang baik, dimulai dari bagian pembuka berisi tanggal, tempat, penulisan yang ditulis di bagian atas kanan, dan selanjutnya masuk ke kalimat pertama berisi salam dan maksud dari undangan tersebut. Jadi, setelah bagian pembuka, kita akan masuk ke bagian isi yang berisi tanggal, tempat, dan jam dari pelaksanaan pesta ulang tahun. Dan yang terakhir adalah bagian penutup, berisi tentang permohonan penulis surat agar orang yang diundang datang ke acaranya. Dan yang terakhir adalah menuliskan nama dari orang yang akan berulang tahun. Jadi, student, itulah tadi struktur dari undangan ulang tahun yang baik. Jadi, kalian akan membuat contoh undangan ulang tahun sesuai dengan data kalian. Kalian akan menuliskan nama kalian dan juga tempat tanggal lahir kalian serta tempat pelaksanaan pesta ulang tahun kalian. Dan untuk yang lainnya, saya akan memberikan penjelasan disertai dengan cara saat kalian mengerjakan tugas. Jadi saya akan memberikan penjelasan saat kalian memberikan tugas. Okay guys, since I have explained the structure of a birthday invitation, next I will give you time to ask question if there is still something you don't understand. Oke, karena saya telah menjelaskan tentang struktur dari undangan ulang tahun, selanjutnya saya akan memberikan waktu untuk kalian bertanya jika masih ada sesuatu yang belum kalian mengerti sebelum kalian mengerjakan atau membuat contoh dari undangan ulang tahun. Noting, sir. Okay, now you can prepare yourself and your writing tools to create your own invitation according to your friend's profile. Oke, selanjutnya kalian sudah bisa untuk mempersiapkan diri kalian dan alat kalian untuk membuat undangan kalian sendiri sesuai dengan biodata kalian. Oke, karena kalian telah mengerti tentang cara membuat undangan ataupun struktur dari undangan ulang tahun, kalian telah bisa untuk membuat undangan ulang tahun. Oke, kalian sudah bisa mulai untuk membuatnya. Waktu kalian kurang dari 15 menit. Terima kasih. Dan setelah kalian selesai membuat undangan, kalian dapat mengumpulnya di meja saya. Terima kasih. Yes, sir. Okay, student, thank you for doing your assignment well. I will check it after our lesson end, and I will provide feedback on your assignment at the next meeting. Oke, jadi terima kasih telah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Saya akan memeriksanya setelah pelajaran kita berakhir, dan saya akan memberikan umpan balik dari tugas kalian pada pertemuan selanjutnya. So the conclusion of our meeting this time is that you have been able to make a good birthday invitation that is in accordance with the structure of the birthday invitation letter, and you have also decided the goal that I mentioned at the beginning of the meeting. Jadi, kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah kalian telah bisa untuk membuat undangan ulang tahun yang baik, yang sesuai dengan struktur surat undangan ulang tahun. Dan kalian juga telah mencapai tujuan yang telah saya sebutkan di awal pertemuan.
Okay, student, I think that's all for this meeting. Thank you for your participation and see you at the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Thank you, sir.